Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Jimian dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang etika utilitarianisme dalam bisnis. Etika ini dikembangkan pertama kali oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai tahun 1832. Dia berpendapat bahwa etika ini belajar tentang bagaimana menilai buruknya suatu kebijaksanaan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Kriteria yang pertama yaitu manfaat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu. Yang kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan dapat dinilai baik secara moral jika mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan kerugian. Yang ketiga, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan atau tindakan yang membawa manfaat terbesar sebanyak mungkin orang atau tindakan yang memberikan kerugian bagi sekecil orang atau kelompok tertentu. Dari ketiga kriteria di atas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin bagi sebanyak orang. Yang kedua, poin yang kedua, nilai positif etika utilitarianisme. Yang pertama, rasionalitas. Maksudnya, prinsip moral yang diajukan oleh etika utilitarianisme ini tidak didasarkan pada aturan-aturan kaku yang mungkin tidak kita pahami. Yang kedua, utilitarianisme ini sangat menghargai kebebasan setiap perilaku moral. Yang ketiga, universalitas. Etika utilitarianisme ini justru mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Poin yang ketiga yaitu utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian. Yang pertama, etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan, kebijaksanaan, atau untuk bertindak. Yang kedua, etika utilitarianisme sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya telah membahas tentang utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian. Saya akan menjelaskan tentang analisis keuntungan dan kerugian. Dalam etika utilitarianisme, manfaat dan kerugian selalu dikaitkan dengan semua orang yang terkait. Sehingga analisis keuntungan dan kerugian tidak lagi semata-mata setuju langsung pada keuntungan bagi perusahaan. Etika utilitarianisme sangat sejalan dengan hakikat dan tujuan bisnis untuk mencari keuntungan. Hanya saja yang dikenal dalam etika utilitarianisme sebagai manfaat, sedangkan dalam bisnis sering dikatakan sebagai keuntungan. Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian, terutama jika analis keuntungan dan kerugian ini diterapkan dalam kerangka etika bisnis. Yang pertama, keuntungan dan kerugian, cost and benefit yang dianalisis tidak dipusatkan pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang kedua, analisis keuntungan dan kerugian tidak ditempatkan dalam kerangka uang melainkan aspek-aspek moral. Yang ketiga, analisis keuntungan dan kerugian untuk jangka panjang. Langkah konkret yang perlu diambil dalam membuat kebijaksanaan bisnis berkaitan dengan analisis keuntungan dan kerugian. Poin pertama, mengumpulkan dan mempertimbangkan alternatif kebijaksanaan dan kegiatan bisnis sebanyak-banyaknya.
Poin kedua, seluruh alternatif pilihan dalam analisis keuntungan dan kerugian dinilai berdasarkan keuntungan yang menyangkut aspek-aspek moral. Poin ketiga, analisis neraca keuntungan dan kerugian perlu dipertimbangkan dalam kerangka jangka panjang. Adapun kelemahan dari etika utilitarianisme, yaitu yang pertama, manfaat merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan bisnis praktis akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Yang kedua, etika tersebut tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Yang ketiga, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang. Yang keempat, variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi. Yang kelima, seandainya ketiga kriteria dari etika tersebut saling bertentangan, maka akan ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya. Yang terakhir, keenam, ketika etika tersebut membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritasnya. Melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jalan keluar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil kebijaksanaan dan tindakan berdasarkan etika utilitarianisme, yaitu pertama, dalam banyak hal kita perlu menggunakan perasaan atau intuisi moral kita untuk mempertimbangkan secara jujur apakah tindakan yang diambil itu yang memenuhi kriteria utilitarianisme memang manusiawi atau tidak. Kedua, dalam kasus konkret di mana kebijaksanaan atau tindakan bisnis tertentu yang dalam jangka panjang tidak akan menguntungkan perusahaan tetapi banyak pihak terkait, termasuk yang terpaksa dikorbankan atau dirugikan secara tak terelakkan. Kiranya pendekatan dan komunikasi pribadi merupakan sebuah langkah yang mempunyai nilai moral sendiri. Contoh kasus etika utilitarianisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang penjual es buah keliling seharusnya atau sebaiknya secara etis dia menggunakan gula asli. Tapi karena harga gula yang tinggi, maka dia mengurangi biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan sari gula yang lebih murah. Dan umumnya, penyakit yang diderita pembeli bukanlah kesalahan si penjual, melainkan pembeli itu sendiri yang jajan sembarangan. Pedagang tersebut tidak bodoh. Dia membuat aroma dan warna yang sangat menarik perhatian pada es buahnya, apalagi bila dalam cuaca panas terik, maka mau tidak mau orang akan kembali membeli es buah tersebut sebagai pelepas dahaga. Contoh kasus etika utilitarianisme pada perusahaan yaitu mogoknya hampir seluruh pekerja PT Freeport Indonesia (FI) tersebut disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua yang digembar-gemborkan itu pun tidak seberapa karena mencapai 1% keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai 7 turunan. Teori etika utilitarianisme berdasarkan teori utilitarianisme, PT Freeport Indonesia dalam hal ini sangat bertentangan karena keuntungan yang didapat tidak digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, melainkan untuk negara Amerika. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.